Oke, kita mau bahas satu topik yang lagi panas banget dan selalu jadi pertanyaan, utang negara kita, Indonesia, yang angkanya udah ribuan triliun rupiah. Gede banget kan? Tapi sebenarnya angka segitu tuh artinya apa sih buat kita? Aman atau justru lampu merah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengar utang negara ribuan triliun, wajar banget kalau reaksi pertama kita itu, wah gawat nih, apa negara kita bakal bangkrut? Apa ini beban yang nggak akan ada habisnya buat anak cucu kita? Itu pertanyaan yang valid banget. Dan di sini, kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng, pakai data, bukan cuma asumsi. Tapi, sebelum kita bisa bilang ini aman atau bahaya, kita harus mundur selangkah dulu. Kita perlu paham pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih sebuah negara, termasuk Indonesia, mesti berutang? Kan kelihatannya lebih enak hidup tanpa utang ya. Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci keuangan negara. Konsep itu namanya defisit anggaran. Biar gampang, kita bayangin aja kayak ngatur duit rumah tangga. Kalau pengeluaran bulanan kita lebih gede dari gaji, nah itu namanya defisit. Buat nutupin kurangnya, salah satu caranya ya pinjem uang. Negara juga gitu. Belanja buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, itu semua kan butuh biaya besar. Kalau pendapatan dari pajak dan lainnya nggak cukup, negara perlu cari dana tambahan. Disitulah utang masuk sebagai salah satu solusinya. Dan praktek ngutang ini bukan hal yang baru loh. Pemerintah Indonesia itu udah mulai dari tahun 70-an. Yang menarik itu evolusinya. Coba lihat, selama hampir 30 tahun, kita itu cuma ngandelin utang dari luar negeri. Nah, baru deh setelah krisis moneter 98, pemerintah ganti strategi. Mereka mulai nerbitin utang dalam negeri. Ini perubahan yang penting banget. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu bergantung sama mata uang asing dan mengurangi resiko kalau kurs tiba-tiba anjlok. Jadi, poin kuncinya di sini ada dua jenis utang pemerintah. Pertama, utang dalam negeri, yang pakai rupiah. Ini jauh lebih aman dari guncangan nilai tukar. Nah, yang kedua, utang luar negeri. Ini pakai mata uang asing, misalnya dolar. Ini yang agak rawan. Kenapa? Karena waktu rupiah melemah, utang kita dalam rupiah otomatis jadi bengkak, padahal jumlah dolar yang kita pinjam ya segitu-gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Kita mulai dari sisi yang optimis dulu ya, argumen yang sering kita dengar dari pemerintah dan banyak ekonom yang bilang kalau utang Indonesia itu sebenarnya masih terkendali. Apa aja sih dasarnya? Nah, ini dia senjata andalannya, rasio utang terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto. Gampangnya, PDB itu kayak total pendapatan ekonomi satu negara dalam setahun. Saat ini, rasio utang kita ada di kisaran 40%. Angka inilah yang sering dipakai sebagai bukti kalau utang kita masih wajar. Dan yang lebih penting lagi, rasio 40% ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara kita, yaitu 60%. Jadi, kalau dari kacamata hukum, kita ini masih ada di zona aman dan punya ruang gerak yang cukup lega. Terus, gimana kalau kita bandingin sama negara lain? Coba lihat deh, rasio utang kita itu ternyata lebih rendah dari tetangga kita, Malaysia, dan jauh di bawah negara maju kayak Singapura, yang rasionya bahkan sampai di atas 160%. Tentu tiap negara punya kondisi ekonomi yang beda-beda ya, tapi perbandingan ini nunjukin kalau posisi Indonesia itu relatif moderat. Penting banget buat kita ingat, utang ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas. Ada hasil nyatanya yang mungkin kita pakai setiap hari. Sebagian dana dari utang inilah yang jadi jalan tol yang kita lewati, pelabuhan yang ngirim barang, sampai bandara yang ngehubungin kita antar pulau. Ini semua adalah investasi buat memperlancar roda ekonomi. Sampai di sini, ceritanya kedengeran adem ayem ya. Utang di bawah batas, lebih rendah dari tetangga, dan dipakai buat pembangunan. Tapi, nah selalu ada tapinya kan? Sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya, gambaran yang ternyata jauh lebih rumit dan penuh resiko. Ini dia pertanyaan kuncinya. Apa kita bisa tenang cuma dengan melihat rasio utang ke PDB yang rendah? Banyak ekonom yang ngingetin, hati-hati, ada indikator lain yang sering kali kelewat. Padahal bisa jadi jauh lebih krusial. Nah, disinilah letak masalahnya. Kita punya dua ukuran yang menceritakan dua kisah yang beda 180 derajat. Di satu sisi, rasio utang ke PDB kita rendah, kelihatannya aman, tapi di sisi lain ada yang namanya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan. Dan disinilah lampu kuning mulai nyala. Coba lihat data ini baik-baik. Menurut Bank Dunia, hampir 20% dari total pendapatan negara kita itu habis cuma buat bayar bunga utang. Bandingkan sama rata-rata negara selevel kita yang cuma 8,5%, atau negara maju yang cuma 4%. Artinya apa? Artinya porsi kue APBN kita yang kemakan bunga utang itu gede banget. Jadi jatah buat pendidikan dan kesehatan jadi berkurang.
Kondisi ini mengarah ke sesuatu yang disebut keseimbangan primer negatif. Istilahnya emang teknis, tapi artinya simpel dan cukup mengkhawatirkan. Artinya pendapatan negara kita dari pajak dan lain-lain itu bahkan nggak cukup buat nutupin belanja negara ditambah bunga utang. Akibatnya, ya kita terpaksa ngutang lagi cuma buat bayar bunga dari utang yang lama. Ini yang sering disebut gali lubang tutup lubang. Sinyal bahaya banget. Risiko lain yang nggak boleh dilupain adalah utang luar negeri kita. Walaupun porsinya udah berkurang, jumlahnya tetap gede. Dan seperti yang kita bahas di awal, utang ini sensitif banget sama nilai tukar. Ada studi yang bilang, setiap rupiah melemah 1% aja, beban utang kita bisa nambah sampai 1,28%. Ini risiko nyata yang ada di luar kendali kita. Oke, kita sudah lihat dua sisi mata uang yang sangat kontras. Satu sisi bilang aman-aman saja, sisi lain memperingatkan adanya bahaya yang mengintai. Jadi apa dong kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua ini? Nah, tabel ini merangkum perdebatan kita dengan sangat baik. Di kolom aman, kita punya argumen kuat, rasio utang ke PDB di bawah 60% dan lebih rendah dari tetangga. Tapi di kolom risiko, kita dihadapkan pada fakta bahwa rasio bunga kita tinggi banget, kita gali lubang tutup lubang, dan ada risiko nilai tukar. Keduanya adalah fakta. Keduanya benar. Kutipan ini, menurut saya, pas banget. Indonesia itu bukan Sri Lanka. Kita punya ekonomi yang lebih kuat dan cadangan devisa yang besar sebagai tameng. Tapi, itu bukan berarti kita bisa santai. Angka-angka tadi itu adalah peringatan dini. Krisis itu nggak terjadi dalam semalam, tapi akumulasi dari masalah-masalah kecil yang dibiarkan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya mungkin bukan lagi utang itu baik atau buruk. Utang itu cuma alat. Pertanyaan yang sebenarnya, yang jadi tanggung jawab kita semua sebagai bangsa adalah gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan mendesak untuk membangun hari ini dengan kewajiban untuk tidak mewariskan beban yang tak terkendali bagi anak dan cucu kita nanti. Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menyimak.